Iman dan kebencian terhadap keluarga Nabi tidak akan mungkin bersatu di dalam hati seseorang. Apabila ada kebencian di dalam hati, maka keluar iman dari dada kita. Bahkan kami membaca perkataan daripada Habib Ali bin Hasan, jika memang Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengan orang itu. Orang yang memusuhi wali. Lalu bagaimana orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man ahabba Hasanan wa Husainan faqad ahabbani." Barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain, berarti dia mencintai aku. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang mencela, mencaci, memusuhi, membenci mereka, berarti mereka telah membenci aku. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi berkata di hadapan Sayyidina Ali, di hadapan Sayyidah Fatimah, di hadapan Sayyidina Hasan, di hadapan Sayyidina Husain alaihimussalam. Nabi berkata di hadapan mereka, Nabi bersabda, ujar Nabi, ana silmun liman salamtum wa ana harbun liman harabtum. Aku akan berdamai dengan siapapun yang berdamai kepada kalian, dan aku akan memerangi siapapun yang memerangi kalian. Apa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad mengajak berperang? Apabila Nabi mengajak berperang, itu sudah pasti Allah yang akan memerangi orang itu. Apa yang dimaksud Allah memerangi orang? Di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah menantang orang yang memakan riba dan Allah mengajak mereka berperang. Artinya orang yang makan riba, orang yang memusuhi wali, begitu juga orang yang membuat Nabi murka, mereka akan berperang dengan Tuhan. Apa yang dimaksud Allah mengajak mereka berperang? Apakah Allah mengirim Jibril untuk menghancurkan mereka? Apakah Allah kirim ababil untuk menghancurkan mereka? Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan Allah memerangi seseorang, orang itu terancam mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu di majelis ini kami ingin sampaikan, beruntunglah kita apabila kita memiliki minuman yang sumber minuman kita itu berasal dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Kalau kita tidak bisa meminum langsung dari keluarga Nabi, maka minumlah dari orang yang meminum dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak terpisah dengan ilmu, mereka tidak terpisah dengan sirrul Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahla dzikir. Ulama mentafsirkan yang dimaksud di situ adalah tanyakan ulama. Tetapi Al-Imam At-Tabari meriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad Al-Baqir dan juga riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa nahnu ahli dzikir. Kamilah yang dimaksud ahlu dzikir. Artinya apabila kita tidak tahu, tanyakan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa ahlu dzikir itu keluarga Nabi? Karena dzikir itu adalah ismun min asma'in Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau bicara tentang keluarga Nabi tidak bakal selesai. Berapa banyak ayat-ayat yang secara tersirat ternyata itu mengisyaratkan keluarga Nabi. Di antaranya Allah berfirman di dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian kepada tali agama Allah. Tali Allah yang Allah ulurkan, pegang. Apa itu tali itu? Tali apa itu? Al-Imam Ats-Tsa'labi di dalam kitabnya Al-Kashf wal Bayan, ada tafsir Al-Kashf wal Bayan. Al-Imam Ats-Tsa'labi meriwayatkan sanad beliau yang bersambung daripada Sayyidina Ja'far Shadiq. Beliau mengatakan, wa nahnul murad bihablillah, kamilah yang dimaksud dengan tali Allah itu. Maka berpeganglah kepada kami.
maka tidak akan celaka orang-orang yang berpegang dengan cabang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Jadi kami sampaikan kepada ahlul khidmah, kepada orang-orang yang berkhidmat kepada keluarga Nabi Muhammad, ketika kalian Allah takdirkan untuk duduk bermulazamah, berkhidmat kepada keluarga Nabi, itu artinya Allah ingin menyampaikan kalian kepada Nabi Muhammad. Apabila Allah menyampaikan kalian kepada Nabi Muhammad, itu artinya kalian ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya mengatakan, subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaih. Walam yuwassil ilaihim illa man arada ay yuwassilahu ilaih. Tidaklah Allah mengirim kita duduk di hadapan para habaib. Tidaklah Allah mengirim kita duduk di hadapan guru-guru kita, terkecuali sebenarnya maksud Allah adalah ingin menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak tahu cara bagaimana sampai kepada Tuhan. Nabi Muhammad tahu caranya. Kita tidak tahu bagaimana cara sampai kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi tahu caranya. Maka berpeganglah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang tangan kita masih terlalu berat untuk bersentuhan dan terlalu jauh dengan tangan Nabi, maka japailah, peganglah dengan erat tangan orang yang bersambung dengan tangan Nabi. Man safahani au safahaman safahani dakhalal jannah. Pegang tangan Nabi atau peganglah orang yang berpegang dengan jazakallahu khair. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, cuma terakhir ini kan ada berapa bab, aku bilang terakhir. Kita karam dengan guru itu bukan hijab kita kepada Nabi. Kalau orang benar memandang gurunya, maka gurunya itu bukan hijab. Gurunya bukan hijab. Ujar dikatakan di dalam Ma'rifatus Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, Ma'rifatus Sayyidil Wujud, dikatakan bahwa para aulia itu khulafa'u Rasulillah fi dhahir, bahwa para habaib ini, para ulama itu adalah khalifah Rasulullah secara zahir, tetapi fil batin huwa haqiqatuhum, tetapi hakikatnya Nabi Muhammad lah yang menjadi batin dari mereka semua. Dulu ini ulun ingin sampaikan kepada pian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang nang karam lawan guru. Ulun diantaranya dulu ketika di Huraidah, diantara yang menyebabkan ulun tidak sempat sekolah di lain selain di Huraidah adalah karena ulun kada berani berpindah ke tempat lain ketika Habib Muhammad yang menyuruh ulun pindah ke situ. Kalau Habib Muhammad kada menyuruh ulun pindah ke situ, ulun kada pindah ke satu tempat. Harapan kita satu, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan menggembirakan hati guru kita. Karena ulun ingat Syekh Ali Baros itu pernah mengurut batis Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tiba-tiba datang Nabi Allah Khadir alaihissalam. Semua orang yang ada di situ berdiri dan bersalaman karena tahu itu Nabi Khadir. Cuma Syekh Ali Baros yang tetap memijat kaki gurunya. Habib Umar tanyakan, ujar Habib Umar, wahai Ali, kamu tahu siapa yang datang? Ujar Syekh Ali, tahu. Siapa itu Nabi Allah Khadir? Jadi ujar Habib Umar, kenapa kamu tidak berdiri dan bersalaman? Maka ujar beliau, apabila tangan saya telah bersentuhan dengan jasadmu, maka tangan saya tidak memerlukan yang lain selain kamu. Pandangan batin seperti inilah yang menyampaikan kita ke hadrat Allah dengan sekejap mata, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menghasilkan futuh bagi kita. Mudah-mudahan Allah, kalau kita tidak bisa menjadi Syekh Ali Baros, mudah-mudahan sedikit sepersekian dari Allah berikan kepada kita semua. Sedikit lagi kami ingin ceritakan dulu.
Ada seorang wali min auliyaillah, salah seorang mursyid daripada tariqat Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili memiliki khalifah namanya Abul Abbas Al-Mursi. Berasal dari Mursia. Yang beliau ini mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata 'ainin ma a'adattu nafsi minal muslimin." Al-Habib Umar di dalam Dhuhurul Haqaiq, beliau katakan ketika Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, seandainya Rasul hilang dari pandangan mataku sekejap mata saja, aku murtad. Mun hilang dari pandangan mata sekejap, aku lupa sekejap, aku murtad. Maka Habib Umar tersenyum. Beliau mengatakan, wa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Kayak apa yang bisa hilang? Dengarkan baik-baik. Apabila sesuatu itu tidak ada di depan kita atau tidak ada di diri kita, maka kita memerlukan ingat dan lupa. Ikam ingat lawan si anu ingat aja karena orangnya kadada. Tapi bila orang itu ada atau jam itu ada di tangan kita, maka kita kada perlu ditanya ikam ingat lah atau kada. Karena hadirnya sesuatu itu tidak memerlukan ingatan, tetapi memerlukan syuhud, memerlukan pandangan. Abul Abbas bertanya kepada muridnya. Ada 3 murid beliau panggil. Murid pertama beliau tanya, wahai muridku, apa yang kamu minta? Maka murid yang pertama mengatakan, wahai guru, pian mintakan kepada Allah supaya ulun karam menjadi orang yang fana fillah. Ketika ulun karam di hadrat Allah, sehingga tidak keluar dari perkataan dan dari sikap ulun kecuali hikmah. Maka beliau doakan, dan jadilah murid itu tidak berkata dan tidak bersikap kecuali yang keluar adalah hikmah. Dia adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu dipanggillah murid kedua, wahai anakku, apa yang kamu minta aku akan mintakan kepada Allah. Maka murid kedua mengatakan, guru, doakan kepada Allah supaya ulun menjadi orang yang karam dengan Nabi Muhammad. Maka gurunya mengangkat tangan dan didoakan murid tadi, sehingga murid tadi karam dengan Nabi Muhammad. Dia adalah Imamul Busiri. Terakhir murid yang ketiga datang, dia berasal dari Habasyah, namanya Syekh Yaqutul Arsh. Orang Habasyah, maaf, orangnya kulit hitam, dan maaf di kulitnya ini ada bekas penyakit apa sih kita nyebut tuh? Kusta. Ada bekas penyakit itu. Lalu gurunya bertanya, wahai anakku, apa yang kamu minta? Ibnu Athaillah meminta karam kepada Allah. Al-Imamul Busiri meminta karam dengan Rasulullah. Apa yang kamu minta aku akan mintakan pada Allah. Maka Syekh Yaqut berkata, wahai guru, ulun tidak meminta apapun terkecuali ulun hanya meminta satu, supaya ulun karam lawan pian dhahiran wa batinan. Maka akhirnya beliau Syekh Yaqut dikawinkan dengan anaknya Abul Abbas Al-Mursi, dan kemudian menjadi khalifah tariqat Syadzili yang ketiga setelah Abul Abbas Al-Mursi. Artinya kedudukan orang yang karam dengan guru, selama dia tahu apa hakikat yang ada di dalam gurunya, itu akan dengan segera menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, dengan hari ini kita menyebut cerita para aulia, menyebut-nyebut nama aulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Sekali lagi kami ulang, biarlah orang dengan bencinya, biarlah orang dengan kedengkiannya terhadap keluarga Nabi, maka jangan sampai kita mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad. Matilah dalam keadaan mencintai Nabi dan keluarganya, karena mati dalam keadaan cinta kepada Nabi dan keluarga beliau adalah syahid yang paling tinggi. Syahid yang tertinggi adalah mati dengan membawa rindu dan kecintaan kepada Nabi dan kepada keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi ulun mohon maaf, ulun tidak berbicara panjang tentang Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, karena Habib Muhammad sebenarnya yang lebih pantas untuk berbicara ini. Tentang keluarga Al-Attas, beliau yang lebih pantas untuk berbicara. Dan kami sebenarnya tidak memiliki apapun terkecuali apa yang kami bawa ini adalah milik daripada keluarga mereka. Kami bersyukur kepada Allah, kita semua ini mesti ridho menjadi orang, meskipun jaka bahasa kita tuh hanya menjadi debu yang ada di sendal keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita ridho dengan itu. Kita ridho dengan itu, bersambung dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kami ulang, Sayyiduna Salman bukan keluarga Nabi,
Tetapi dengan kecintaannya kepada Nabi dan keluarga Nabi, beliau dikatakan oleh Nabi, Salman minna alul bait. Salman itu, ujar Nabi, adalah termasuk alul bait. Nabi mengakui sebagai keluarga. Syekh Ali Baros bukan keturunan Nabi Muhammad, tetapi kecintaannya kepada keluarga Nabi menjadikan Habib Umar mengatakan, apa yang dikirimkan kepadaku ditolak jika tidak disebut nama muridku Ali bersama namaku. Maka kita cukup dengan kecintaan kepada keluarga Nabi menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ada orang yang ngalilah kita bicara cinta kepada keluarga Nabi ini, pertama lah, keluarga Nabi ini, tahu lah pian, keluarga Nabi ini karunia yang Allah beri lawan kita. Fadlullah yang Allah beri kepada kita tuh keluarga Nabi. Artinya kalau keluarga Nabi ini adalah anugerah, maka kecintaan kepada mereka itu pun adalah anugerah Allah kepada kita. Itu anugerah tuh pian, cinta tuh. Jaga cinta itu jangan sampai hilang. Jelas jadi kira-kira lah. Tapi jangan pulang melalain. Cinta kepada Habib itu bagus. Mengaku Habib nih nang camu. Cinta lawan Habib cukup aja. Nabi sudah katakan loh, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan orang yang hanya cinta. Pian duduk bujur-bujur lah di hadapan habaib, pian baiat mereka. Habib membaiat pian. Oh, pian jangan main-main bila sudah keluarga Nabi memandang pian. Mereka baiat pian. Pian masuk di dalam thariqah. Ini thariqah Alawi ini, ujar Habib Salim, masyi thariqah mithlaha. Tidak ada thariqah seperti itu. Kenapa? Thariqah kadang membaca ini 1000, ini 1000, ini 1000. Thariqah Alawi cuma satu. Apa dia? Bersikap, berbuat, berucap, berakhlak dengan akhlak Nabi, titik. Itu saja, ikuti Nabi zahir batin. Itu thariqah Alawi. Berjalan di jalan Nabi Muhammad, pian baiat mereka. Ingat, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, pian nih bujur-bujur kalau sudah berbaiat dengan Habib, hati-hati sekali lagi ulang, bila kita sudah berbaiat di hadapan guru kita, ya, kita berbaiat di hadapan guru kita. Ini guru kita bujur-bujur, murabbi kita. Karena murabbi itu ketika pandangan pian bujur, ingatlah. Ingat bujur-bujur, asy-syekh laisa syaikhuka man qara'a lakal kitab. Gurumu itu bukan orang yang membacakan kitab di hadapan kamu. Syaikhuka man idza jalasta baina yadayhi zala ankal hijab. Yaitu orang yang apabila kamu duduk di hadapannya, hijab dari dirimu itu tersingkir. Itu guru kita. Duduk kita di hadapan mereka. Maka ingat, Al-Imam Abul Abbas mengatakan, ya waladi man bay'ana bisidqin wa lam yasil ilallah wa la'ibat bihi nafsuhu famata mata ala wilayatin muhaqqaqah. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Imam Abul Abbas mengatakan, wahai anakku, siapa yang berbaiat di hadapan kami, ternyata ketika dia berbaiat, dia tidak juga sampai kepada Allah, dia dipermainkan oleh nafsunya, dan dia mati di dalam kecintaan dan baiatnya kepada kami, padahal dia tidak sampai kepada Allah, dia dipermainkan oleh nafsunya, dia berbuat maksiat, maka matilah dia dalam pangkat kewalian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Penting baiat ini, penting kesungguhan cinta kepada keluarga Nabi dan kepada para aulia itu penting. Lalu ada orang nang hati, ini sekali lagi ulun bicara masalah hati lah. Lalu ada orang berkata, tapi kalau keluarga Nabi anu bang, loh kita kan bicara cinta loh. Pian punya anak atau punya cucu, lalu cucu itu berbuat salah, kesalahannya itu kadang akan mengurangi cinta kita kepada cucu. Kita ini bicara cinta, kenapa jadi bahas-bahas masalah kelakuan? Dan ingatlah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, beliau mengutip satu cerita. Dulu ada seorang wali, dengarkan ini baik-baik, ini wali min auliyaillah. Setiap malam ia bermimpi Nabi Muhammad.
Wali min auliyaillah. Satu hari wali ini bertemu salah satu cucu Nabi yang secara zahir apa kan yang digawi yang seakan-akan mukhalif bis syariah. Lalu di dalam hati si wali itu berucap, kenapa pulang si sayyidnya nang kainnya? Kenapa jadi kayak itu kelakuan? Bla 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 bla. Maka sayyid kenapa kayak itu? Maka ketika dia berbicara itu di hatinya, mulai malam itu dia tidak pernah lagi bermimpi Nabi Muhammad. Lalu dia menyesal, dia terus bersolawat, bertaubat, bersolawat, bingung kenapa? Lalu satu malam dia bermimpi lagi bertemu Nabi Muhammad dan Nabi merah wajah beliau. Lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, kenapa pian tidak datang lagi di mimpi ulun? Apa yang menyebabkan pian menjauhi ulun? Apa kesalahan ulun? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ujar Nabi Muhammad, anakku, urusanku, ujar Nabi. Aku betakun, ujar Nabi, apabila ada anak durhaka lawan kuitan, kira-kira warisannya tetap dapat tidak? Coba pian baca dalam Faraid. Apabila ada anak durhaka, kedurhakaan itu tidak menyebabkan inya kehilangan hak waris. Inya tetap dapat waris. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, auladi alai. Anakku itu urusanku dan bukan urusan nikamnya Nabi Muhammad. Jadi hati-hatilah. Ini wali min auliyaillah. Bermimpi bertemu Nabi, khotor hati kada bagus dengan keluarga Nabi. Ulun menyampaikan ini sekali lagi, ulun mohon maaf. Ulun kan bicara tentang kecintaan kepada keluarga Nabi. Lalu ada aja orang menyahut macam-macam A B C D. Kita memang disuruh mencintai Nabi itu dari Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kita ini Allah yang menyuruh mencintai keluarga Nabi. Titik, kada koma-koma lagi lah. Titik. Bagaimanapun mereka cintai keluarga Nabi karena Nabi SAW. Cuma sebuting, kalau pian sudah cinta lawan keluarga Nabi, insya Allah pian selamat aja. Karena kecintaan itu al-hubbu ghayyathun wa in zallal qadam. Cinta itu menolong meskipun batis tergelincir. Batis kita tergelincir, maka cinta kita itu menolong kita. Dulu Sayyidina Faqih Muqaddam. Ini terakhir, pulang berapa kali terakhir? Sayyidina Faqih Muqaddam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan hidup mati kita cinta kepada keluarga Nabi. Al-Imam Faqih Muqaddam diisi murid, pembantu, berkhidmat. Suatu hari pembantu ini berapa hari kada bulik, hilang. Sampai keluarga-keluarga mereka dan kawan-kawan mereka berkata kepada Sayyidina Faqih, wahai Faqih, tolong pian bacakan Ratibul Fatihah, si Anu meninggal. Hah? Siapa sih meninggal? Tuh murid pian, si Anu meninggal. Tunduk Sayyidina Faqih Muqaddam. Anak buah pian meninggal, hilang, kada ada berapa bulan, kada boleh bulik, tunduk sih. Habis itu Sidin betungak. Ujar Sidin ini belum mati. Wih, jurang kayak apa belum mati? Berbulan-bulan Bib kada datang-datang. Ujar Sidin belum mati. Di mana pian tahu Bib? Di mana pian tahu wahai Faqih Muqaddam? Apa jawaban Sidin? Ujar Sidin, aku tadi melihat di seluruh sudut-sudut surga kada ada pembantuku tuh. Di semua sudut surga pembantuku kada ada, ujar Faqih Muqaddam. Sekalinya ada murid nang menimpali di neraka kada pian cari kabib. Di neraka kada pian cari kabib. Berubah wajah Sayyidina Faqih. Lalu Sayyidina Faqih mengangkat suara beliau dan berkata, tidak ada satupun daripada pembantuku yang ada di neraka. Sayyidina Faqih Muqaddam. Ingat, al-hubbu ghayyas. Akhirnya berapa bulan dasar datang juga orangnya. Belum mati. Al-hubbu ghayyas. Cinta itu menolong, bujur menolong. Wa inzal, meskipun batis kita kena tergelincir. Mudahan cinta ini terus tertanam dan Allah titipkan di hati kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi bersabda, ujar Nabi, inni uhibbu hasanan fa ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Ujar Nabi, ya Allah, aku cinta kepada Hasan, maka cintai siapapun yang mencintainya. Di kesempatan lain Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbu Husaina
fa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku cinta kepada Husain, maka cintai dia dan cintai siapapun yang mencintai Husain. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada anak cucu Sayyidina Muhammad ini menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi ulun ulang, cintai mereka dan jangan mengada-ngada dan mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau pian bukan keluarga Nabi Muhammad. Karena bahaya, syukur-syukur jadi umat Nabi. Pian bisa tak keluar dari titel sebagai umat Nabi bila sembarangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ini ngaku-ngaku nih kada beres. Nama ikam siapa jarang? Saya Supri. Supri bin siapa? Bin Joko, bin Purwo, bin Muji Al-Atos. Apabila hadang-hadang loh, Supri Al-Atos. Supri Al-Atos. Takuni Habib Muhammad tahu lah, Habib kada tahu. Takuni abahnya, kainya, datunya sampai ke-5, ke-6, ke-7 sebiji-biji kada bernama Arab. Itu udah mencurigakan sebetulnya. Nang kedua, salah satu ciri-cirinya inya tagayyarnya berganti-ganti, nya 4 musim. 4 musim. Kenanya Januari sampai Maret Al-Atos deh. Bertemu Habib Muhammad karena April jadi Al-Haddadnya. Itu ciri itu. Kada ada untungnya mengaku-ngaku kayak itu. Malah mal'un, dilaknatinya, dan takutnya inya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Nabi lo berkata, Nabi bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku? Ya? Sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan wadahnya di neraka. Apalagi berdusta atas nama keluarga Nabi, rusak ngaran keluarga orang dibunguli, orang ditipu. Cukup bertobat kita kepada Allah Ta'ala, cinta kepada mereka cukup aja sudah, insyaallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair lutuf afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sanal jaza. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan beliau ini zahiran wa batinah. Dan untuk berikutnya kita mintakan kepada Guru Udin untuk baca doa. Ya, tapi kalau mau ditambahi ceramah sedikit 5 menit ada apa juga, Bang. Ya, barokah. Ya. Doa-doa Guru. Amin amin. Kepada beliau kita persilahkan. Doa nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. لا تفرق بيننا وبين حبيبنا محمد في الدنيا في سنة في القيامة برحمتك من الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على شيء قدير. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يتوسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا وسن حاجة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحاجة ما حضر في هذا المجلس المبارك بجاه نور الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Dhafaruddin alias Guru Udin yang sudah membacakan doa untuk kita, mudah-mudahan kabul. Ya, hajat-hajat kita kabul insyaallah dunia akhirat. Hajat dunyawiyah bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah insyaallah. Dan kita doakan semoga Guru Udin sehat afiat, panjang umur, tambah bini, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan
kita dipertemukan kembali di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. قبل الله منكم